وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إنما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وألهمنا بالصالحين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. آمين. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menikmati karunia taufik, hidayah, sehat dan sifat sehingga kita bisa kembali lagi bertemu di majelis ta'lim kita. Mari kita mantapkan niat kita ikhlas lillahi ta'ala berada di tempat ini untuk mengambil ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Jemaah sekalian, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Tapi walaupun ini lanjutan, ini bisa dianggap juga perdana, ya, karena biasanya kita membahas kitab fikih. Jadi insyaallah nanti kita akan selingi dengan pembahasan tentang Al-Quran, ya, dengan tadabbur Al-Quran Karim, sehingga kitab yang disiapkan sekarang adalah mushaf, ya, dan ini juga akan menjadi kesempatan buat orang-orang yang mewakafkan mushaf di Musalla Nur Ni'mah ini untuk bisa mendapatkan pahalanya karena dipakai oleh kita untuk membaca. Kalau enggak, jemaah sekalian, hanya setahun sekali dipakai, yaitu di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan nyantai di situ dia, nangkring saja jemaah sekalian, ya. Jadi saya sengaja kita semuanya pakai Quran sehingga mereka yang punya saham memberikan wakaf mushaf di Musalla Nur Ni'mah ini akan mengalir pahala kepadanya. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, saya tidak ngaruh segera jemaah sekalian, ya, ngaruh segera supaya dipakai dan pahalanya insyaallah mengalir. Kemudian jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini topik kita itu adalah tentang karakter ibadur rahman, yaitu tadabbur surat Al-Furqan, surat yang ke-25. Kalau mushaf yang Madinah itu kurang lebih halamannya halaman 365 atau 66 atau 64, banyak sekitar itu 365. Surat Al-Furqan dari ayat yang ke-63, ayat 63. Memang sengaja ini biar kita nyari jemaah sekalian agar kita punya interaksi dengan Al-Quran Karim, ya.
kita tahu di mana letaknya surat Al-Furqan, di mana surat yang ke-25 surat Al-Furqan itu, di mana ayat yang ke-63. Kita perlu kenal Al-Quran ini karena kita ingin dianggap sebagai orang yang mau bersahabat dengan Quran. Kalau kita ingin menjadi sahabat Al-Quran, ya tentunya kita harus kenal, ya. Kalau mushaf yang standar Madinah itu rata-rata halamannya 365, ya. Kalau yang cetakan lain itu cari saja surat yang ke-25, ya, kayak yang Pak Haji itu cari surat 25 ayat yang ke-63. Tolong dicariin di bantu ayat 63. Bacaannya wa ibadur rahman. Kalau yang mushaf Indonesia itu berapa? 291. Ya, beda-beda. Tapi kalau yang ini berapa? 36 berapa? 366, 365 begitu ya. Ini juga yang ini enggak tahu ini juga sama, itu juga sama. Yang Pak Muhammad itu berapa Muhammad? Ini enggak ada nama ini. 330. Ini 330. Nggak apa-apa. Ini termasuk bagian dari pembelajaran. Jangan sampai bilang kita orang Islam, kitabnya Al-Quran, tapi kita nggak tahu, suruh nyari surat yang ke-25, nggak tahu buat gitu kan? Katanya tapi rumahnya nggak tahu, namanya nggak tahu gitu kan? Ya ketemu di jalan aja nggak tahu, ya. Katanya gitu kan? Nah kalau itu 365, itu 365, surat 365, halaman 365. Coba buat halaman 365. Kalau itu 365. Ayat berapa lagi? Di awal. Ini 330 yang 63. Enggak ada. Ayat ke berapa? 291. Belum ketahuan. Oh, ini asik. Kita ini asik. Ini kita rame. Ya. Ini kita di diintip sama mereka itu mereka lagi mau jadi teman ya, mau ingin jadi teman ya bukannya dengan Al-Quran insyaallah. Ya. Halamannya Pak Nasir Musnadi 365. 365. Susah nyari, gak ada nama. Ada nama, Cuma Indonesia nggak ada Indonesianya tuh. Tapi ayat berapa? Walladzina yaqulun rabbana Terus Al-Quran itu begini jemaah sekalian, kalau kita nyari ayat, ya itu kan begini dia, ayat dulu baru nomornya, bukan nomor baru ayatnya, ya. Nah, jadi kalau kita ketemu nomor, berarti ayatnya itu yang sebelumnya, bukan yang sesudahnya. Ya sesudahnya berarti ayat berikutnya. Jadi misalnya ayat 63 itu bukan walladzina yamituna, tetapi wa ibadur rahman. Kacamata lebih mudah. Itu susah juga dia. Tadi dibuka, dipasang kacamatanya. Kecil udah. Tukar aja nih. Tukar kasih. Nah,
yang itu aja. Yo, mulai udah lama nih. Ada mau besar. Kecil aja. Kayak nyari jarum di jerami. Kayak nyari jarum di jerami. Ya udah ketemu semuanya. Ya. Oke. Jadi materi kita pada malam hari ini itu adalah tentang karakter ibadur rahman, mulai surat Al-Furqan, mulai dari ayat yang ke-63. Tapi sebelum kita mentadaburi ayat-ayatnya, mari kita baca dulu ya, kita tilawahin dulu ya. Kita ikuti bersama-sama sambil kita memperbaiki tilawah kita. Baik, jamaah sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau tilawah Al-Qur'an, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi walaupun kita tidak belajar tahsinnya, ya, tapi saya akan kasih secara umum, ya. Nomor satu yang perlu diperhatikan itu adalah makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Gampangnya cara mengucapkan huruf. Cara mengucapkan huruf. Karena nanti kita akan ketemu dengan beberapa huruf yang kedengarannya di telinga orang Indonesia itu kok hampir sama. Misalnya yang nuansanya S itu banyak. Misalnya ada ta yang lidahnya keluar, ta. Ada yang sa yang kayak S Indonesia. Jadi ada ta, ada sa, nanti ada sya. Nah, ini kan hampir sama. Nah, kenapa perlu diperhatikan? Nomor satu, karena huruf-huruf ini di bahasa Indonesia tidak ada. Yang ada cuma S, sa, tapi ta ada nggak? Ada nggak ta? Saya minum susu. Ya, nggak ada. Minum susu, begitu kan? Kemudian shin ada nggak? Ya nggak ada shin. Saya pakai sepatu. Itu apa bedanya? Sepatu sama sepatu. Itu kalau sepatu itu yang biasa, kalau yang sepatu itu yang mengkilat. Gitu ya, nggak ada kesalahan. Ya, itu di bahasa Indonesia nggak punya. Tapi di bahasa Arab ada bedanya. Nanti kalau orang keliru membacanya yang ta dibaca sa itu langsung artinya berubah. Langsung artinya berubah. Saya kasih contoh misalnya saro itu benar ada di belakang ada ibu-ibu. Saro itu artinya berjalan. Saro artinya biasa, artinya berjalan. Kalau saya baca pakai ta menjadi taro, kan berubah, bacaannya berubah, artinya juga berubah. Kalau taro itu artinya bangkit, ya, artinya bangkit, sudah jauh, ya. Nah, contoh lain lagi yang hurufnya mungkin hampir sama, yang nuansanya dal, jadi ada da, nanti ada za, ya, kemudian ada za, jadi dekat dengan ja juga. Ya. Misalnya ada bo, ya, ini nuansanya d semuanya, ada da, misalnya ada bo, ada bo, itu semuanya beda, dan hampir mirip semua. Kalau di telinga kita sama aja, ya. Nah, nanti kalau kita salah bacanya, maka artinya juga bisa berubah, ya. Nah, saya kasih contoh misalnya dalla, pakai dal biasa. Dalla itu artinya menunjukkan, dari kata dalil. Tapi kalau dalla itu artinya hina atau rendah.
Kalau dhalla itu artinya sesat. Kalau dhalla hampir sama tuh. Dhalla itu artinya terus menerus, continue. Kalau zalla, zai kan hampir sama juga. Itu artinya tergelincir. Ya. Kalau jalla itu artinya mulia. Semuanya artinya beda. Nah, makanya nomor 1 kalau baca Quran perhatikan makharijul huruf. Ya. Oke, nomor 1. Karena ini pengaruh sama arti. Yang kedua, perhatikan panjang pendek. Ya, mad panjang pendek. Yang kedua ini perlu diperhatikan karena memang ada pengaruhnya sama arti juga. Ya. Jadi kalau ada satu kata seharusnya pendek dibaca panjang itu akan berubah. Ya. Dan ini nggak ada. Kenapa kok kita perlu perhatian? Karena nggak ada di Indonesia. Di Indonesia itu mau dibaca panjang, mau dibaca pendek, nggak akan berubah artinya. Ya. Oh, saya kemarin pagi-pagi naik sepeda. Nah, tahu sepeda kan? Rodanya ada 2, ada stangnya, ada, iya kan? Kalau saya menyebut bukan sepeda, tapi sepeda, berubah ke barang lain nggak? Ya bukan itu juga. Atau saya sebut sepeda, ya tetap aja. Atau sepeda, ya tetap aja. Tapi kalau di bahasa Arab jangan main-main. Ya, kalau panjang dipendekkan atau pendek dipanjangkan artinya jadi berubah. Contoh misalnya kata alam, alam, alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya panjang alam. Itu diambil oleh bahasa Indonesia artinya alam. Alam. Kemudian kalau dibaca pendek alam, kan sama aja sebenarnya. Alam dan alam artinya bendera. Jadi alam dan alam artinya berubah. Makanya perlu perhatian dalam panjang pendek. Ini yang kedua, yang ada hubungannya dengan hubungannya dengan mat. Nah, kemudian cara membaca mat, ya. Mat yang umum ya, itu kita baca 2 harokat. Ya, bingung Ustaz, 2 harokat itu gimana? Gak usah bingung-bingung. Secara umum mat itu bikin aja di ayun bacaannya. Udah, itu sudah 2 harokat. Di ayun. Kalau mat itu di ayun, nggak perlu banyak. Di ayun saja secara umum. Ya, maqtabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma di ayun aja. Itu sudah 2 harokat. Nah, nanti kapan dipanjangkan banget? Nanti di belakang, ya, di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Baru gitu. Ya. Nah, kalau berhenti begitu itu arti itu mat apa Ustaz? Gak penting. Namanya gak penting. Saya khawatir dikasih tahu namanya, ingat namanya, cara bacanya yang lupa. Lebih bagus nggak tahu nama, tapi bacanya benar, ya. Kalau mau tahu, tapi kalau kepo ingin tahu namanya Ma'arif lis Suhud, tapi bingung juga nanti kita, ya. Pokoknya semua mat itu dibaca di ayun, ya, supaya bacanya 2 harokat, ya, di ayun saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Jangan mentang-mentang pinter bikin cengkok yang enak terus dibaca siratal, salah jemaah sekalian. Bagus tapi salah ya. Jadi yang panjang kan ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ya waladhdallin. Ini panjang banget juga karena ada layar. Nanti kita ketika baca kita akan selalu seperti itu. Nah, kita akan kasih tahu. Oke. Jadi yang nomor satu makharijul huruf, yang kedua panjang pendek, yang satu dua ini ada pengaruhnya sama arti. Yang ketiga yang perlu diperhatikan kapan dengung, kapan tidak. Udah itu aja. Kapan dibaca dengung, kapan dibaca tidak dengung. Nah, cuman yang ketiga ini tidak ada ngaruhnya sama arti. Gak ngaruh sama arti. Cuma tetap aja keliru karena tidak sesuai dengan contoh atau kaidah. Tapi kalau sama arti gak berubah. Ya, sama arti gak berubah. Oke. Baik, kita akan mulai ya. Bapak Ibu Bina malam hari ini sampai jam berapa Isya? Kita lagi Isya. Belum membahas dulu. Tapi gak apa-apa ya. Bersama dengan Al-Quran kita jatuh bangun begitu ya Bapak. Pelan-pelan deh. Oke, silakan ikuti setelah saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi O-nya itu diayun, jangan dipanjangin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La sama ma diayun saja, jangan dipanjangin. Oke, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan ketemu jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kita baca zaman dulu dengan sekarang ini kalau kita ikuti. Dulu kita mesti baca begini tuh. Anak-anak kita diajari begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu cuman di kampung saya. Di sini juga begitu. Ya, sama. Ternyata itu memang bacaan nasionalnya. Nah, tapi baguslah. Yang penting anak-anak itu lancar dulu bacaannya. Nanti panjangnya mat itu perlu dilatih supaya ada pembatasan. Ini diayun, ini dipanjangin. Cuma gitu aja, diayun sama dipanjangin, gitu. Ya, ada yang diayun, ada yang dipanjangin. Udah nggak usah ngitung berapa harokat kita nggak ngerti, udah ya. Nah, jadi pokoknya yang mat itu cuma ada di
diayun sama dipanjangin. Yang dipanjangin cuma dua aja. Kalau di akhir Bismillahirrahmanirrahim di akhir, ya. Yang kedua, kalau ada layarnya di atasnya, udah itu aja. Dua itu diincar aja kalian, ya. Selain itu cukup diayun, ya. Cukup diayun. Makanya kalau orang ngaji itu enak, jangan kalian. Karena kita main ayunan. Ayunan mulut. Ya. Oke. Kemudian kapan dengung, kapan tidak tadi ya. Nah, ingat dengung itu lamanya bukan sekali ayun, tapi dipanjangin. Nah, jadi dengung itu lebih panjang. Dengung itu lebih panjang dari mat yang asli. Ya, nanti kita akan jadi mim tasdid misalnya, ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, itu panjang juga. Nasnya panjang karena akhir, dengungnya juga panjang karena gundah itu dipanjangin aja. Ya. Itu kalau kaidah ini diikutin, kapan panjang, makhrajnya benar, panjang pendeknya benar, kapan diayun, kapan dipanjangin, kapan dengung, kapan tidak, itu keluar sendiri lagunya. Jadi walaupun lurus bacaannya, itu enak aja didengar. Enak saja didengar. Oke. Kenapa perlu ada pembatasan tuh? Ya, enaknya gini jemaah sekalian, kalau mat yang diayun, ya udah diayun aja, jangan dipanjangin, supaya kita juga irit nafasnya. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu udah bener. Kayak gitu kan? Kenapa? Karena habisnya dia boros nafasnya. Dan urusan irit-iritan itu zaman sekarang penting. Kenapa? Karena apa-apa semuanya mahal. Ya, semuanya mahal. Jadi kita harus irit, termasuk dalam urusan. Ya, oke, kita lanjut. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Oke, yuk. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, ini memang maknanya kan terakhir juga, tapi modelnya kan tidak sama dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Modelnya, kalau yang model begini tetap diayun saja. Ini rata-rata diayun semua, ya kan? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ulangi lagi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Itu dia dengungnya nih. Kan lebih lama dari sekali ayat, ya. Sujjadan wa qiyama.
Qiyam sama daun lebih lama daunnya ya. Ya, tidak apa kita baca dan malam hari ini kita baca. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna dulu ya. 'anna 'adzab jahannam. Oke, yuk. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Demo ya. Inna 'adzabaha kana gharama. Inna 'adzabaha kana gharama. Innaha ini yang ada layarnya. Makanya lebih panjang daripada ha. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Walladzina idza ini masuk juga ya. Ini ada demunya, jadi ditahan. Oke. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Oke, sadaqallahu azim sampai di sini dulu ya. Tilawah. Tapi waktunya sudah habis. Jadi nggak apa-apa, malam hari ini kita tahsin saja dulu ya. Kita baca dan mudah-mudahan jemaah sekalian dalam Allah SWT, mudah-mudahan untuk setiap hurufnya kita akan mendapatkan satu hasanah yang akan dilipat gandakan 10 ya. Dan saya sering mengatakan untuk memberikan motivasi kepada diri sendiri dan juga kepada jamaah. Saya mengatakan salah satu di antara cara cerdas orang bisa mendulang banyak pahala adalah tilawah Al-Quran. Kalau kita tidak mampu suruh yang mulai kamu beramal sana, suruh sedekah yang banyak dan lain sebagainya, maka caranya itu tilawah Al-Quran, cara cerdas jemaah sekalian. Dan urusan pahala ketika kita tilawah Al-Quran itu hitungannya bukan satu kali khatam, bukan setiap juz hitungannya, bukan setiap bukan setiap surat, enggak. Tapi bukan setiap ayat hitungannya, tapi hitungannya setiap huruf. Pahalanya itu setiap huruf. Kata Nabi, siapa orang yang membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya itu dia akan mendapatkan satu hasanah yang dilipat gandakan 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim 30 jadi 3. Jadi makanya saya katakan ini cara cerdas untuk kita bisa meraup banyak bahan. Dan saya ingin memberikan motivasi ya, kepada pribadi, kepada semua jamaah, baik keluarga saya, anak saya, istri saya, semuanya, untuk jangan melewatkan satu hari itu tanpa kita tilawah Al-Quran. Setiap orang punya target sehari
mau baca berapa halaman. Kalau hari ini tidak sempat, itu kita anggap sebagai hutang, harus dibayar. Harus dibayar. Jangan yang kelewatan sudah tahu. Nanti pakai yang lalu biar lalu-lalu. Ya sekalian. Gak ada komitmen. Ya. Apalagi pahala yang besar, kita himpun dengan apa lagi? Dengan cara yang baik. Insya Allah jemaah sekalian, tadabburnya kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sayyidul istighfar dan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.